Sejarah hari ini mengenal rudal Rapier, payung pelindung wilayah Indonesia dari dekade 80-an. Apabila pada dekade 60 hingga 70-an Indonesia memiliki rudal S-75 Devina buatan Uni Soviet yang memiliki jangkauan menengah sebagai rudal pertahanan udara pada saat itu. Maka di periode 80-an Indonesia memiliki rudal pertahanan udara yang menjadi tulang punggung perlindungan langit Indonesia selama sekitar 2 dekade. Rudal yang terkenal cukup mobil ini menjadi salah satu alutsista unggulan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI pada masa pertengahan Orde Lama hingga masa awal reformasi. Rudal pertahanan udara jarak pendek yang sejatinya merupakan buatan Inggris ini selain berfungsi sebagai rudal pelindung kawasan langit di Indonesia, sekaligus berfungsi sebagai alat hubungan bilateral antara Indonesia dan Blok Barat. Bagaimanakah rekam jejak rudal tersebut dalam tubuh militer di Indonesia? Simak ulasan ringkasnya berikut ini. 1. Berjaya di Perang Malvinas. Meskipun rudal Rapier telah digunakan dalam beragam konflik di dunia sehingga mendapatkan status battle proven, akan tetapi penggunaannya dalam Perang Malvinas atau Perang Falklands mungkin yang paling sering terdengar dalam forum-forum militer maupun sejarah militer dunia. Inggris pada saat itu menempatkan beberapa sistem peluncur rudal tersebut di Kepulauan Falkland untuk merontokkan beberapa pesawat milik Argentina kala itu. Dilansir dari situs wikipedia.com dan buku Sir Lawrence Freedman, The Official History of the Falkland Campaigns. Rudal Rapier milik Angkatan Bersenjata Inggris tersebut sukses menjatuhkan sekitar 5 pesawat milik militer Argentina. Kisah kesuksesan rudal pertahanan udara inilah yang membuat TNI kepincut dan kemudian mengakuisisi rudal Rapier pada pertengahan dekade 80-an. 2. Mampu dibawa menggunakan kendaraan ringan. Rudal Rapier sejatinya adalah rudal pertahanan udara jarak pendek yang mampu berpindah dari satu titik ke titik lainnya secara cepat. Sifat mobilnya tersebut yang membuat rudal kini menjadi produk pabrikan MBDA UK tersebut banyak diminati oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Bahkan, hingga kini rudal Rapier varian terbaru masih diproduksi dengan beragam peningkatan dari versi originalnya. Dilansir dari situs wikipedia.com, rudal yang memiliki berat 45 kg ini memiliki mampu mencapai target udara yang terbang rendah, yakni dengan ketinggian sekitar 3.000 sampai 5.000 meter. Untuk jarak maksimal yang mampu dicapai oleh rudal Rapier ini sendiri, yakni sekitar 8.000 meter. Rudal ini memakai sistem Semi-Automatic Command Towed Line of Sight atau SACLOS, sehingga rudal ini menjadi susah untuk dikecoh menggunakan flare. Rudal ini umumnya ditarik menggunakan kendaraan militer ringan seperti truk ataupun jeep karena dilengkapi dengan roda trailer, meskipun ada pula yang terpasang di kendaraan beroda rantai. 3. Kiprah rudal Rapier di Indonesia. Rudal Rapier sendiri resmi masuk ke jajaran alutsista pertahanan udara Indonesia pada tahun 1985. Dilansir dari situs indomiliter.com, pengadaan sistem rudal Rapier dilakukan mulai bulan Desember tahun 1984 dan akan dikirim bertahap mulai tahun berikutnya. Disebutkan pengadaan rudal Rapier saat itu menghabiskan dana sekitar 125 miliar rupiah. Menurut beberapa sumber, rudal Rapier yang dibeli oleh Indonesia sekitar 50-an peluncur. Rudal yang dianggap sebagai salah satu rudal pertahanan udara paling canggih di masanya tersebut kemudian ditempatkan di beberapa kawasan seperti Nagro Aceh Darussalam, Cikupa Malang, Kalimantan Timur, dan di Riau. Kendaraan penarik yang digunakan untuk memindahkan rudal Rapier tersebut di Indonesia adalah Jeep Land Rover 110. Rudal ini kemudian mulai dipensiunkan pada tahun 2002 karena dianggap sudah melewati masa pakai. Nah, itulah sedikit kisah mengenai pengoperasian rudal Rapier yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Meskipun secara kemampuan masih cukup jauh dengan rudal pertahanan udara legendaris S-75 Devina yang dioperasikan pada masa Orde Lama. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa rudal ini memang menjadi salah satu alutsista unggulan yang dimiliki TNI pada saat itu.